Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya hingga pada hari ini kembali kita berjumpa dengan para pemirsa sekalian dimanapun berada. Baik, pada video sebelumnya saya sudah membagikan materi yang terkait dengan instalasi program aplikasi pemotongan ARJIS 10.7. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian sudah sudah melakukan instalasi dengan sempurna. Kalau masih belum sempurna, silakan komen supaya saya bisa tahu dan saya bisa pandu. Pada hari ini saya akan melanjutkan, sudah masuk, saya akan membahas materi yang terkait dengan bagaimana membuat poligon, polyline, dan poin pada ARJIS 10.7. Dalam pemetaan ini ada namanya sumber peta, dan sumber peta ini akan bersumber dari peta citra SAS Planet yang terupdate pada bulan 11 yang dirilis pada tahun 2023, namun pengambilan fotonya ini diambil pada bulan 11 tahun 2022 kemarin. Ya, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, bagi Bapak Ibu sekalian yang masih mengalami kesulitan bagaimana cara melakukan instalasi SAS Planet, ini nanti linknya akan saya bagi, link SAS Planet yang sudah update. Silakan di-download, akan saya bagi di deskripsi. Dan jika ternyata masih mengalami kesulitan sebagai bahan pembelajaran, akan saya juga lampirkan file SAS Planet, ya, file yang sudah saya ambil. Mudah-mudahan bisa sempurna ketika tiba berada setelah di-download bagi file Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak berubah. Namun kalau mengalami perubahan silakan langsung ambil dari sumber langsungnya. Nanti akan di dalam pemaparan saya nanti akan saya ambil bagaimana cara mengambil file langsung dari sumber langsungnya di SAS Planet. Baik, tanpa perlu berlama-lama, sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang baru bergabung, like bagi yang sudah sementara bergabung, dan komen jika ada hal-hal yang ditemukan, dan jangan lupa share biar bermanfaat bagi orang lain. Selamat belajar. Ya. Kita akan masuk dulu di di ArchMap-nya, ya, seperti ini. Langkah pertama setelah terinstall dengan sempurna, maka silakan kita klik ini 2 kali. Ini akan masuk. Kita tunggu beberapa menit. Tergantung dari kecepatan komputer kita masing-masing. Ya, sekarang ini kita sudah masuk di dalam laman kerja ArchMap ini atau ARJIS. Maka langkah pertama setelah kita masuk, karena ini kita akan memanggil data yang bersumber dari SAS Planet, maka langkah pertama yang harus kita ini adalah membuat atau menyamakan dulu koordinat sistem koordinatnya, ya. Dan biasanya kalau saya sendiri di layer ini, jadi dari layer itu saya menggunakan koordinat UTM. Jadi caranya adalah dari layer, klik properties, selanjutnya pilih projective coordinate system, pilih UTM, pilih WGS84, pilih Southern Hemisphere, dan lihat zona 51S, di mana saya berada di zona 51S di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Dan yang kan kita petakan ini nanti berada di zona 51S. Ya, langsung kita oke. Nah, ini sudah berada. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload SAS Planet ini akan dalam bentuk RAR. Nanti kita ekstrak, kemudian hasil ekstraknya ini kita buka.
Ya, langsung saja kita buka yang hasil pengambilan data citra tadi yang tanggal 22 bulan 11 2022. Kita klik, kemudian klik lagi sekali, kemudian kita cari yang tanda segitiga tertulis di situ aplikasi, baru kita klik. Ini kita akan mengambil sumber data. Kita tunggu. Ya. Kita tunggu sambil proses berjalan. Ini membutuhkan waktu. Jadi setelah terbuka, kita memilih dari sumber peta mana yang akan kita ambil. Ya, di sini saya akan mengambil peta dari Google dengan yang dari Google Satelit. Kita tinggal klik Google Satelit. Ini dulu yang paling dasar. Kemudian kita arahkan kemana yang akan kita ambil. Nah, katakanlah seperti ini. Saya akan mengambil contoh tambang saja, nggak apa-apa. Kita ambil ya tambang ini ya. Kita perbaiki dulu. Jangan yang terlalu luas lah. Nah, ini ada tambang yang sangat ini. Ini apa ini? Ini sepertinya bukan tambang ini. Ya. Ini ada perumahan. Nah, ini cukup. Ya, ada lautnya. Kemudian ada ini ada jalan. Ini ada bukaan ini. Ini tanah terbuka dan ini ada pelabuhan ya. Ya, dan ada pemukiman. Baik, supaya lebih detail dan lebih bagus nanti pengamatan kita bisa kasih zoom misalnya sampai di zoom ini bisa mampu memiliki tingkat zoom bisa 18 meter ya. Oke, kita ambil saja dulu standar, nanti kita perluas, kita bisa mengambil beberapa layer, misalnya target saya di sini ya. Kita sudah menentukan. Nanti ini akan kita perluas lagi. Kita akan mengambil beberapa sumber citra. Maka dari sini adalah kita akan siap mengambil. Kita pilih. Ada tanda ini. Tanda snap to active grid. Ya, dekat operation. Ada di bawah. Coba diperhatikan baik-baik. Kemudian kita pilih. Ini yang langsung saja, visible area. Ini bisa kita pilih-pilih sih sebetulnya. Tapi saya pingin yang di mana, artinya apa? Visible area adalah semua yang terlihat di daerah ini, itu akan saya ambil. Saya ambil di sini. Saya klik visible area. Sini sudah terlihat, baru saya stitch. Akan muncul selection manajernya. Kemudian kita buat pilihan, stitch. Dari sini, di stitch di output format kita pilih ECW. Selanjutnya kita pilih tempat penyimpanan kita, save to. Ya. Di sini kita memilih tempat di mana kita akan menyimpannya dan saya akan membuat di video belajar. Ya. Dan namanya apa? File name-nya kita katakanlah kasih nama apa ini? Misalnya foto udara 1 ECW. Baru langsung klik. Ya, sudah terlihat. Langsung kita oke kan? Sudah terlihat. Kemudian kita ada pilihan-pilihan ini, boleh diisi, boleh tidak, tapi saya biasanya itu tidak saya isi. Yang penting adalah kita mencocokkan zoomnya ini 18 dan di sini 18. Pas nggak? Ternyata sudah sama. Kita cocokkan. Zoom 18 dengan zoom 18. Ya. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada lagi, langsung kita okekan saja. Ya. Nggak usah dirubah, biarkan saja standar semua. Oke. Ya. Oke, ini sudah tersimpan. Kita boleh cek. Boleh cek di tempat kita menyimpan, ada di video belajar ArcGIS.
Nah, ini foto udara 1 ECW sudah tersimpan. Kita tambah lagi supaya bisa lebih luas lagi. Oh, sorry. Kita tambah lagi. Mari kita buka kembali, ini kebanyakan terbuka ini. Saya kurangi dulu. Ya, kita tambah lagi. Jadi kita paskan, tergantung sih kebutuhannya. Jadi kita paskan, ini ada garis yang sudah tadi terambil. Ini ada garis ini, patokan tadi bahwa inilah yang tadi yang sudah tersimpan citranya. Kita mulai lagi dari sini. Kita tambah file di bawahnya. Kita coba paskan garisnya. Ini patokan ini, garis ini, upayakan garisnya ini supaya dia namanya apa? Visible-nya. Ya, visible area-nya itu harus terlihat ini. Kita samakan dengan di atas supaya kita jangan terpotong. Ya, katakan seperti ini. Saya kasih visible area, sudah terlihat. Maka mari kita klik visible area. Sudah selesai, tinggal langsung klik. Dengan cara yang sama, tinggal di sini karena kita sudah menyimpan foldernya, kita tinggal rubah namanya. Kalau tadi 1, itu adalah 2. Kita kasih nama 2. Ya, selanjutnya oke. Tinggal langsung diokekan. Nah, baik, ini untuk pekerjaan mengambil sumber citra sudah selesai. Kita akan lanjutkan memanggil data tadi ini ke layer kita di ArcGIS. Maka silakan, mudah-mudahan ARC katalognya para pemirsa sekalian ini sudah terbuka. Langsung kita buka. Kita pilih di mana tadi folder. Andaikan misalnya di sini belum terlihat folder tempat kita menyimpan, maka kita bisa tekan di atas connect to folder, hubungkan dulu, tekan positif plus atau tambah. Kita cari di mana folder kita menyimpan. Tadi kita menyimpan di folder E kalau di saya. Kemudian ada di video belajar ArcGIS. Langsung video belajar ArcGIS, langsung oke. Ya, terhubung, sudah ada di sini. Kemudian selanjutnya kita tekan plus. Ya. Nah, ini sudah terlihat muncul foto udara 1, foto udara 2. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal seret. Ingat, diikuti ya langkah saya. Kita bawa ke sini. 1. Kita ini akan melakukan transformasi. Kita tinggal langsung, tidak usah diklik apa-apa semua. Langsung oke. Oke kan? Sudah muncul 1. Yang kedua. Panggil lagi yang kedua. Oke. Sudah muncul langsung dengan cara yang sama, langsung oke. Sudah muncul 2. Nah. Jadi kita sekarang sudah memiliki peta citra yang sudah siap diolah dan sudah siap membuat poligon, membuat polyline maupun membuat titik. Ya. Atau poin. Jadi sekarang ini tinggal ini sudah bagus, sudah tinggal kita melakukan ini kita tidak perlu melakukan proses georeferencing. Ini sudah otomatis terhubung dengan UTM. Para pemirsa sekalian, biasanya kalau foto-foto ini harus kita melakukan referensi, tapi ini tidak perlu kita referensi karena otomatis referensi yang di SAS Planet dengan yang kita sudah atur di ArcGIS ini sudah sama. Ya. Baik para pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut masuk ke dalam materi membuat poligon, mohon silakan di-subscribe bagi yang baru bergabung, dan silakan komen atau jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan, dan jangan juga lupa di-share channel ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Baik, sekarang kita mulai. Kita akan membuat poligon. Maka caranya adalah kita mulai dari sini. Kita tentukan file di mana kita akan simpan. Katakan begini, saya akan membuat poligon ini akan menyimpan file di video belajar ArcGIS ya. Maka dari video ini di tempat
terserah Anda mau taruh di mana. Kita klik kanan, pilih news, akan muncul, pilih save file, kemudian kita klik. Kemudian kita samakan dulu referensinya, kita kasih nama file, ini adalah misalnya katakan kita mau membuat ini adalah misalnya kita kasih namanya ini adalah kawasan pelabuhan. Ya, kita akan membuat poligon kawasan pelabuhan misalnya. Karena ini ada pelabuhan. Ya. Tipenya ini adalah poligon. Pilih poligon. Kemudian kita atur di koordinat sistemnya. Dengan menggunakan projective coordinate system, kita klik di bagian bawah. Klik UTM. Klik WG 1984. Klik Southern Hemisphere, pilih UTM zona 51 karena peta ini berada di zona 51. Baru setelah itu oke. Sekarang kita sudah siap, sudah ada file, ini sudah terlihat di sini. Sudah siap untuk kita menggambarkan peta kawasan pelabuhan misalnya. Ya. Maka langkah selanjutnya adalah setelah terlihat begini, seperti ini, kita klik editor, start editing, maka sudah aktif. Ini posisi kawasan pelabuhan sekarang sudah aktif, ini sudah siap kita bekerja. Untuk memulai pekerjaan, maka kita silakan kita pilih target yang mana yang akan kita petakan. Ini banyak tombol-tombol di atas ini, banyak tombol, ada tombol untuk bergerak, ada zoom, ada memperkecil, kemudian ada tanda panah yang seperti ini, kemudian ada panah ini, banyak sekali, ada editornya, nanti Anda lihatlah banyak di video-video YouTube lain yang banyak sekali membahas. Nanti ini kita belajar sambil berjalan akan yang sebagaimana saya sampaikan di video saya sebelumnya. Ketika terinstall baik, paling tidak kita mengaktifkan toolbarnya. Jadi caranya adalah kita aktifkan toolbar melalui customize toolbar dan kita pilih ini fitur-fitur mana yang akan kita aktifkan sehingga akan muncul di atas. Ya. Baik, kita lanjut. Sekarang saya punya target akan membuat, ini ada tangan, kalau kita ingin menggerakkan kita tinggal ambil yang tangan ini, kemudian kita geser. Saya ingin mengambil peta yang berada di areal ini. Ya. Contoh kecil saja. Ya. Ini banyak. Maka caranya adalah ini sudah aktif, kita mulai zoom. Ya, terserah supaya bisa terlihat yang mana enaknya tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Maka kita mulai bekerja. Cara untuk mulai bekerja, kita pilih create picture. Ada di sini di bagian atas. Ini adalah di toolbar dari editor. Kita klik create picture. Akan pilihan, kemudian di sini kita pilih kawasan pelabuhan. Baru kita pilih poligon. Ya. Habis setelah ini, ya, kita akan memulai. Katakanlah kawasan pelabuhan ini dimulai dari sini. Kita tarik garis, silakan Anda pilih, boleh. Ini diperhatikan. Pilihannya ini adalah kawasan pelabuhan. Kita akan menggambar sebuah kawasan pelabuhan. Ya, ini sudah mulai. Dan ini sambil ini bisa kita untuk menggeser gunakan tangan. Kemudian setelah itu jangan lupa setelah menggeser, kalau kita yang melakukan pergeseran, setelah kita pan ini, maka kita jangan lupa klik ini edit tool supaya bisa aktif kembali. Kemudian pilih untuk melanjutkan pekerjaan, pilih kembali poligon, akan aktif sampai di sini misalnya. Ya. Ini kawasan pelabuhan. Ya. Kita geser lagi. Pilih pan. Ya. Kemudian jangan lupa pilih ini, kemudian aktifkan lagi poligonnya.
kemudian kita mulai. Ya. Ini contoh kawasan pelabuhan. Ini satu poligon. Supaya kita bisa terlihat lebih bagus, supaya transparan, kita klik 2 kali di kawasan pelabuhan. Kita kasih warna no color. Kemudian kita kasih terang untuk outernya, warna kita pilih warna merah biar mudah terlihat, dan di sini kita perbesar, katakanlah 2. Atau boleh juga terserah mau warna kuning, terserah. Ya. Kita klik seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mau ingin melihat ini ada pilihan panah, ya, supaya tidak berubah, kita pilih tanda panah. Kalau kita pilih yang edit tool ini nanti bisa mengganggu. Jadi kalau kita hanya supaya tidak, kita pilih tanda panah. Ya. Ya. Sekarang sudah selesai. Ini poligonnya sudah selesai. Proses poligon, satu buah poligon ini sudah selesai. Katakanlah ini adalah batas luarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita aktifkan ini, membuat poligon dulu, kita setelah selesai kita langsung stop. Yes. Nah, inilah sudah terlihat, sudah selesai. Ini adalah satu buah poligon yang kita hasilkan dari sebuah kawasan pelabuhan. Misalnya, ya. Selanjutnya, poligon ini akan kita bagi karena ini ternyata di dalam ini ada rumah, ada kawasan ini tempat ini tempat penampungan stockpile ini sepertinya. Ini sepertinya ini adalah pelabuhan tambang atau jeti tambang. Ini sepertinya stockpile. Maka kita akan bagi ruang-ruang ini, akan kita potong poligon ini. Maka caranya adalah untuk memotong poligon, kita kembali lagi editor. Jangan lupa ini editornya. Baru kemudian start editing. Pilih kawasan pelabuhan. Kemudian karena ini untuk memotong, kita pilih yang di atas ini, memotong. Cut Polygon Tools. Ini ada di atas, di toolbarsnya. Lihat, perhatikan. Kita klik. Kita pilih dulu terlebih dahulu. Melalui kita aktifkan editornya, editor tool. Kita klik di tengah sampai dia berwarna biru. Kemudian setelah itu kita potong dengan cut polygon tool. Klik ini. Kemudian kita mulai motong. Kita mulai dari mana motongnya? Jadi Anda boleh memulai menyimpan dulu sembarang saja ini, taruh di mana saja nggak apa-apa. Karena nanti yang akan dipotong itu adalah yang ada poligonnya, yang aktif. Kita mulai memotong, pilih dari sini. Ya. Ya. Sudah terpotong, selesai. Katakanlah kita ingin lagi memotong poligon-poligon yang lain, boleh. Ternyata ini kalau kita ingin memotong, ternyata ini di tengahnya ini ada kelihatan apa ini? Mungkin seperti danau misalnya. Ini ada ruang terbuka. Ini adalah hutan, masih berhutan-hutan. Ini sepertinya ada rawa ini. Ya. Maka caranya bagaimana kalau berada di tengah? Kalau perpotongan kita ini berada di tengah, kita boleh dulu membuat poligon dengan cara biasa dari luar. Seperti tadi, caranya membuat seperti ini, klik seperti ini, kemudian masuk ke sini, kita mulai potong dari sini. Ya, ini sepertinya ini rawa, ada rawa di sini. Ya. Nah, ini langsung jangan lupa, ini akhirinya bukan di sini. Nanti kalau di sini tidak akan jadi, harus di luar. Kita klik di sini. Ya. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, ini kan ada di sini, ini kan ada jalan, bukan seperti begini modelnya. Maka ini kita perlukan langkah selanjutnya, kita potong lagi, ini sudah bisa kita potong dari dalam. Caranya adalah aktifkan poligon yang di dalam, yang ini. Caranya adalah klik edit tool,
klik di sini. Nah, sampai dia berwarna biru. Kemudian selanjutnya kita potong dengan cara yang sama, pilih ini, kita potong, baru kita bisa sesuaikan di sini. Ya, ya, sudah terpotong. Namun ada pertanyaan lagi, oh ini masih ada tersisa ini, ada tersisa, bagaimana caranya? Nah ini kita akan gabungkan. Nah ini bagaimana kita akan menggabungkan? Ini ternyata poligon di sini dan ini adalah sama. Maka kita akan gabungkan. Caranya kita zoom. Dengan cara yang sama, kita aktifkan. Karena kita akan gabungkan, kita aktifkan poligon yang akan digabung. Caranya adalah sama, pilih edit tool, klik di sini, poligon ini sudah aktif. Kemudian klik, caranya di sini adalah tekan shift. Ingat, tekan shift. Baru klik ini. Nah, ini sudah aktif. Ini terlihat seperti aktif seperti yang ini, tapi sebetulnya tidak aktif karena kita tidak klik tadi ya. Ya. Selanjutnya adalah kita gabung. Caranya adalah ini bagaimana cara menggabungkannya ini? Maka kita pilih merge. Klik, caranya adalah editor merge. Ya, kita langsung merge. Ya. Untuk melihat yang mana yang akan digabungkan, kita lihat yang mana. Oh, artinya kalau ini yang kita pilih, maka poligon ini akan tergabung ke sini. Tapi kalau yang ini yang kita klik, poligon ini akan tergabung ke sini. Itu bedanya. Pada prinsipnya sebetulnya sama, tapi yang nanti akan menentukan ketika datanya ini, poligon ini sudah terisi. Ini akan sedikit merepotkan. Maka mari saya akan memilih yang ini dan kita okekan. Nah, sekarang sudah oke. Sudah ada berapa poligon. Nah, ini silakan digambarkan, katakanlah saya ingin, oh ini adalah kompleks pemukiman. Kita buat lagi poligonnya. Ini adalah kompleks pemukiman. Dengan cara yang sama, silakan kita potong seperti tadi. Ini adalah kita tandai saja di sini, ini adalah kawasan pemukiman misalnya. Ya. Atau perumahan, nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, ini sudah terbagi. Maka ini di sini ada beberapa poligon yang sudah berhasil kita buat. Untuk melihat berapa poligon yang ini kita sudah buat, bisa Anda aktifkan, lihat di Open Attribute Table. Nah, ini belum ada informasi sama sekali. Belum ada informasi di dalamnya ini. Ya, ini sudah ada 1, 2, 3, ada 4 poligon ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 poligon. Ini belum, karena kita belum mengaktifkannya. Ya, belum mengisi informasinya sehingga masih baru standar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengisi. Ya, ini kita langkah selanjutnya adalah dari sebuah poligon ini kita akan memberi keterangan atau mengisi atribut poligon ini. Caranya adalah ini kita tutup dulu. Jangan lupa setelah selesai ini di editornya ini ditutup, stop editing dan di save. Ya. Sekarang kita akan memberi atribut. Caranya adalah dari kawasan pelabuhan, file kawasan pelabuhan, kita klik open attribute. Langsung kan, kalau di saya ini akan terlihat seperti ini. Ya. Mungkin di komputer Anda akan terlihat seperti ini. Supaya tidak terlalu melebar, bisa kita perkecil caranya ya seperti ini. Kita kita klik di atasnya 2 kali. Ya. Ya, atau kita pin atau di ini ada tanda pin supaya bisa tersimpan, auto hide ya. Ya. Tapi di sini kita munculkan supaya bisa terlihat. Ini terserah, boleh ditaruh silakan, kita boleh pindahkan, mau taruh di sini boleh. Ya. Taruh di sini boleh. Terserah. Ini bebas, silakan.
Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi atribut-atribut tabel ini. Namun saya sepertinya lebih bagus kalau di sini tadi. Ya, kita akan mengisi atribut. Karena ini tertutup, ya saya pindahkan kembali. Ini bisa kita atur saja. Ya, ini juga terlalu luas supaya kita melihat bisa lebih bagus. Ya, kita akan mengisi atribut tabel. Caranya adalah dari tabel di sini ada namanya tabel option. Kemudian pilih, tambahkan ada namanya add field. Nah, katakanlah ini sudah ada isian, sudah tersedia isian, ada namanya add field. Kita akan menambahkan kolom. Ya, kita beri nama, Anda bebas memberi nama tanpa spasi. Ya, misalnya ini adalah apa namanya, jenis tutupan, ya. Atau apa ya, penggunaan lahan saja. Kita namanya penggunaan lahan. Nah, ini tanpa spasi, bisa juga sih apa namanya, kita kasih underscore tutup penggunaan lahan misalnya. Bebas, terserah mau namakan seperti apa. Kemudian kita pilih tipenya. Ini karena ini yang kita harapkan isiannya nanti ini adalah kalimat, maka kita pilih teks. Ya, teksnya sekitar 50 kata yang akan nanti tersedia. Kemudian bukan 50 kata, 50. Nah, ini terlalu panjang. Jadi penggunaan lahan tadi ini terlalu panjang yang kita buat. Enggak apa-apa, kita akan dirubah ini, dipotong nggak apa-apa. Ini yang saya katakan tadi karena terlalu panjang kita memberikan nama. Nggak apa-apa kita, atau gini saja, peruntukan kita ganti, peruntukan saja. Mudah-mudahan bisa. Ya, bisa. Sekarang sudah ada di sini, silakan dilihat kembali. Ya. Sudah ada, supaya kita perbesar karena yang sempit, kita perbesar ini. Sudah ada di sini peruntukan. Ya. Ini sekarang sudah tinggal siap kita isi. Sekarang kita akan melakukan pengisian atribut tabel ini. Caranya adalah kita buka kembali tadi ini, open atribut. Kita klik di sini dulu, perkecil, zoom. Ya, nanti di sini bisa digeser juga di bawah. Kita mulai editor, start. Jangan lupa, ketika ada yang melakukan kita perubahan, apapun yang akan kita rubah terkait dengan poligon ini, itu jangan lupa selalu awali dengan start editing. Kemudian aktifkan edit tool, sudah, kita klik di sini. Nah, ini apa namanya? Baru kita isi di sini. Oh, ternyata ini adalah namanya stockpile. Ya, tempat penyimpanan stockpile tambang. Kemudian ini adalah hutan misalnya. Kita lihat, jadi antara yang aktif di sini dengan yang berwarna di sini itu adalah sudah poligon itu yang terkoneksi. Ya, jadi warnanya sama. Ya. Dia warna biru laut. Ya. Kemudian yang ini adalah ternyata ini adalah sepertinya ini mungkin kebun ya. Oke. Kita atau kebun kelapa ya. Oke, terserah mau dikasih nama seperti apa, misalnya kebun. Ya. Kemudian di sini adalah kita aktifkan lagi di sini. Ini apa? Ternyata ini adalah pemukiman, misalnya kawasan pemukiman. Kita tulis saja di tabelnya pemukiman. Kemudian ada di sini, ini lagi yang belum terisi, masih ada yang kosong ini. Coba dilihat, masih ada kosong satu. Ini adalah rawa. Kita tulis rawa. Nah, sekarang sudah selesai.
proses ini sudah selesai untuk membuat sudah ada informasi poligonnya. Ya. Sekarang menjadi langkah selanjutnya adalah karena ini adalah kebutuhan informasi apa lagi yang akan kita butuhkan? Jangan lupa ya, kita setelah selesai di stop file baru save. Ya. Informasi ini belum lengkap karena kita ingin mengetahui luasannya. Maka kita butuh tahu berapa luas kebun stockpile-nya rawa. Maka caranya adalah dari tabel, ingat dari tabel yang aktif. Ya, saya tunjukkan lagi, kembali saya tutup aja dulu ini. Dari kawasan ini kita klik kanan, kemudian klik open attribute table. Ini sudah terlihat, supaya kita bisa lebih, karena ini sempit, kita bisa perbesar. Ya, perbesarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat, ini belum aktif, jangan dulu di start editing, karena ini kita akan membuat fill. Caranya adalah kita akan membuat fill luasan. Add fill, kita tulis di sini luas. Luasnya ini adalah apakah ini tentunya akan berbentuk dalam angka, maka kita pilih double. Ya, dibiarkan saja, kemudian oke. Nah, sekarang sudah siap. Selanjutnya adalah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung luasannya. Caranya adalah aktifkan, klik di luasan ini sampai aktif semua, sampai berwarna biru laut ini. Ya, ini kita klik di luas, kemudian setelah itu klik kanan. Selanjutnya adalah pilih calculate geometry. Kemudian klik. Selanjutnya kita pilih kita pinginnya apa. Bisa dalam akre, ini banyak pilihan. Ada are, ada hektar, ada meter bujur sangkar. Namun pilihan saya dan pilihan kita semua biasanya kalau kita ingin menghitung luasan itu adalah standarnya adalah hektar. Kita pilih hektar. Selanjutnya kita oke kan. Otomatis sudah terisi. Maka semua ini luasannya ini sudah terlihat. Ya. Kita ingin tahu, oh yang tadi yang luasannya supaya terlihat di peta poligon ini seperti apa? Maka caranya adalah kita klik properties. Ya. Kemudian selanjutnya kita pilih di display apa yang mau terlihat. Sorry di labelnya tadi. Dia berada di properties, kita pilih di label supaya bisa terlihat. Baru kita aktifkan label picture, kemudian label field-nya di sini kita aktifkan luas. Ya. Pilih Anda bebas, jenis hurufnya mau berapa, misalnya 12, warnanya supaya bisa terlihat kasih warna putih. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Luasan masing-masing kalau ingin terlihat di petanya seperti ini ya silakan. Ya, tapi biasanya kalau di peta itu dia buat di dalam bentuk di legenda. Tapi ini dulu nanti di layout. Jadi poligon yang kita buat ini sekarang sudah selesai. Ada kendala? Ada kendala? Mohon di komen dan agar saya bisa tahu apa yang menjadi kendala dari Bapak Ibu sekalian. Baik, itulah cara untuk membuat poligon secara sederhana. Langkah selanjutnya adalah kita akan lanjut ke bagaimana cara membuat polyline. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung silakan subscribe, dan bagi yang masih terus menonton menyaksikan ini silakan di share dan komen di kolom yang tersedia. Ya. Baik, kita lanjut untuk membuat yang namanya karena di sini ada jalan polyline. Ya. Caranya adalah
Dengan cara yang sama yang tadi. Ini boleh kita nonaktifkan dulu, kawasan pelabuhannya boleh. Apa mau diaktifkan atau mau dinonaktifkan terserah. Ya. Supaya tidak terganggu, boleh Anda tidak aktifkan. Caranya adalah tinggal melakukan klik di misalnya di filenya yang tersedia di layar ini, kita klik sampai hilang tanda centangnya. Ini hilang. Baru kita akan membuat file baru. Masuk dari katalog, kemudian pilih news, pilih save file, pilih polyline, pilih projected, ini koordinatnya, sistem koordinatnya, pilih UTM, pilih WGS84 Sona 51S dengan cara yang sama, 51S, ya. Baru langsung oke. Sekarang sudah siap, kita akan membuat jalan. Mari kita buat jalan. Ya. Caranya adalah kita start editing. Ya. Ini sekarang sudah siap, kemudian kita aktifkan lagi create picture-nya. Ya, ini karena mau lebar ini kita klik saja sini 2 kali. Ini kita pindahkan di sinilah. Ya. Ini dia mau lebar ini. Kita ya, dia tersimpan sini nggak apa-apa. Tidak masalah. Kemudian nanti dari sini kita pilih news. Oh, tadi kita lupa memberi nama. Tadi kita lupa memberi nama. Memberi nama bisa juga dari sini. Jadi kita beri nama, kita tinggal klik 2 kali di sini, di layernya. Ya, klik 2 kali sampai dia aktif. Kemudian kita tulis namanya jalan. Selanjutnya kita klik di luar. Nah, sudah aktif. Ya. Sekarang kita akan aktifkan. Tidak apa-apa, masih. Ya, mana ini? Ini karena dia berpindah. Aktifkan dulu. Ya, ini ada di bawah. Sekarang ini kita aktifkan. Ini memang tidak sama, tapi sebetulnya sama karena kita melakukan perubahan di sini. Baru kita pilih line. Ya, sekarang ini sudah aktif. Kita pilih yang mana sih ini jalan. Oh, ternyata ini jalan mulai dari sini. Kita ambil jalannya dari ini. Silakan bebas. Silakan Anda buat jalannya secara bebas, free. Seperti apa bentuk jalannya, semakin teliti Anda di dalam membuat akan sejauh semakin bagus. Ini jalan. Ya. Berlanjut ke dalam. Nah, ini jalan. Ini sekarang sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita stop. Ya. Ya. Kita bisa atur perbesar supaya bisa lebih jelas. Kita jalan, kita kasih, biasanya kalau jalan ini misalnya apakah jalan utama, kodenya seperti ini. Apakah, silakan boleh pilih. Kodenya seperti, jadi cara untuk merubahnya ini adalah kita klik di sini, akan muncul tanda-tanda simbol yang mana kita pilih, kita kasih warna dengan ukurannya boleh, bebas. Ya. Selanjutnya adalah kita akan melihat ukuran jalan ini, berapa panjangnya. Ya. Ini bisa kita lihat, tapi jarang karena kita kalau mau lihat membuat namanya ukuran panjangnya itu boleh saja. Tidak ada yang salah, tapi caranya adalah begini. Kita akan klik dari sini, kemudian add fill.
Kita tulis di sini misalnya adalah panjang. Berarti adalah panjang. Kita pilih di sini adalah double. Ya, karena ini yang kita harapkan adalah angka. Kemudian oke. Selanjutnya dari sini kita akan langsung menghitung. Calculate geometry. Pilihannya kita adalah ini adalah meter. Karena ini adalah panjang, apakah meter atau kilo? Oke, kita pilihannya adalah meter. Ya, kita oke. Nah, inilah. Berarti ini panjang jalan yang kita buat tadi adalah kita ukur tadi itu adalah sebesar 2069,775 meter. Panjang jalan ini yang kita buat. Berarti ini adalah pekerjaan membuat jalan berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat, kita gabungkan. Buka tadi yang file kawasan. Oh, kira-kira seperti begini. Akan terlihat bertumpang tindih seperti apa? Ya memang sudah seperti itu karena luasan poligon areal yang kita buat ini tergantung dari kita. Selanjutnya adalah kita akan memberi, namun sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan di komentar. Jangan lupa subscribe ya. Yang bagi yang sudah bergabung dan bagi yang sudah bergabung silakan di-share biar bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah kita akan membuat titik lagi. Ya. Karena di sini ada beberapa informasi-informasi yang ada di dalam. Sekarang caranya adalah sama dengan cara yang sama tadi. Kita masuk di katalog. Kita klik kanan, news, sampai file. Misalnya ini adalah pusat. Kita kasih namanya ini adalah pusat lokasi. Nah, ini tergantung, jangan lupa ini pusat lokasi nanti dikasih ya, underscore ya, supaya tidak ini. Ya. Pusat lokasi ini jangan sampai ada spasi, biasanya terganggu. Kemudian pilihannya kita adalah poin. Kita atur lagi koordinatnya, jangan lupa. Karena kita akan memberikan informasi. Koordinat UTM. WGS 84, zona 51. Ya. Kemudian oke. Oke, selesai. Artinya apa? Di mana kita akan mau menempatkan ini titik? Ternyata misalnya ini kita akan tempatkan titik di sini. Maka caranya adalah jangan lupa kita editor lagi, start editing. Aktifkan yang di pusat lokasi ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat. Ini akan terbuka start editingnya dengan cara yang sama. Kita klik ini di create picture-nya, maka aktif create picture-nya. Kemudian kita klik di pusat lokasi yang akan kita aktifkan. Kemudian di sini pilih point. Nah, ini sudah aktif. Kita tinggal tempatkan misalnya di sini. Ya, ini adalah pusat stockpile. Ini adalah misalnya ini ada di sini, misalnya katakanlah sini adalah balai desa. Ini balai desa. Kita kasih di sini di jalan ini ada, ini adalah rumah sekolah. Ini adalah balai desa. Ya. Kemudian ini misalnya katakanlah ini adalah puskesmas misalnya. Jadi kita ada 4 titik yang sudah kita buat. Setelah selesai, kita stop editing. Kita stop. Baru di sini yes. Kita boleh atur lagi di sini supaya lebih bagus penampakannya. Kita pilih tipe garis, tipe titiknya seperti apa. Poinnya seperti apa, warnanya apa? Mungkin kita kasih warna apa ya? Terserah, yang bisa mudah terlihat. Silakan atur, mau size-nya seperti apa diatur. Ya. Maka ini sudah terlihat titik-titiknya. Sekarang saatnya kita memberi informasi, ini titik apa tadi ini. Dengan cara yang sama, kita masuk klik di pusat lokasi, kemudian open attribute table, kemudian klik di atas, itu ada add fill. Kemudian di sini kita namakan, misalnya namanya
ini adalah nama tempat. Ya. Ini adalah bentuknya teks 50 kata atau 50 huruf. Ya. Ini masih termasuk panjang. Kita ya atau ya. Enggak apa-apa seperti ini tanpa spasi. Mudah-mudahan dia mau. Ya, oke, sudah selesai. Nama tempat. Kemudian nanti kita akan mengisinya ini dengan menyesuaikan. Selanjutnya adalah karena ini kita akan menyesuaikan, kita akan membuka file Star Editor, Star Editing. Ya, ini pusat lokasi kita Star Editing. Kemudian kita buka supaya bisa lebih lebar lagi, boleh diperlebar ini. Atau ini disembunyikan boleh. Ya, nama tempat. Caranya adalah sekarang ini kita akan supaya dia sama, kita tahu yang mana yang sedang aktif. Kita dari sini boleh kita klik dari sini. Nah, ternyata yang berwarna ini, yang kedip-kedip ini, ya, oh, ternyata ini yang lagi sementara aktif. Ini namanya stock file atau pusat. Misalnya katakan di sini adalah stock file. Ya. Kemudian yang ini kita aktifkan setelah selesai. Kita enter. Ini kita lihat lagi mana yang aktif. Ternyata yang aktif, oh di sini yang aktif. Ya. Ini yang aktif. Oh ini ternyata ini adalah rumah sekolah. Rumah sekolah. Ya. Kemudian ini adalah kita lihat, boleh juga dari sini kita aktifkan. Caranya kalau dari sini kita klik di sini. Tapi hati-hati caranya ini, karena ini kita buka kembali dulu tadi. Di open. Ya. Kita buka dulu ini, jangan kita hilangkan dulu ini supaya jangan terganggu, hilangkan semua yang kita tidak butuhkan kecuali yang citranya. Kita klik di sini. Nah, ini ternyata ini adalah Puskesmas. Ya. Kemudian sama juga di sini kita lihat ini akan sama, dia aktif di sana di tabelnya. Oh, ini adalah misalnya Balai Desa. Ini nama tempat. Ya. Oke, saya kira ini sudah berarti proses atribut tabel ini atribut tabel dalam poin-poin ini sudah terisi. Kalau sudah selesai jangan lupa dari editor stop editing baru kita yes, simpan. Ya. Sekarang boleh kita aktifkan semua hasil yang kita kerjakan. Kita lihat seperti apa. Semua ini informasi sudah terisi. Ya. Jadi kalau kita mau lihat tadi ini, aktifkan nama lokasinya, sama caranya. Klik kanan, properties. Kemudian klik label, aktifkan label feature in this layer. Pilih label field-nya adalah nama tempat. Ukuran silakan Anda bebas, huruf 12. Warna kita beri di sini adalah warna putih supaya mudah terlihat. Boleh dikasih bold, terserah. Kemudian oke. Nah, sekarang sudah terlihat. Nah, ini ternyata ada kurang satu hurufnya ini. Ya, ini bisa kita edit lagi. Caranya kalau ada kesalahan begini bisa kita edit. Cara untuk mengeditnya adalah sama. Kita mulai dari start editing karena ada kesalahan di sini penamaan. Setelah aktif start editing, kita buka open atribut tabelnya. Di sini tertulis di sini Puskesmas kurang S. Ya, ternyata kita lengkapi. Setelah itu kita tutup. Kita kembali. Sudah selesai. Enter ya. Kemudian tutup. Kemudian stop editing. Yes. Ya. Maka di sini akan berubah. Kita ganti kembali, lihat kembali. Ya. Nama tempat. Oke. Nah,
Ini sudah terlihat. Jadi di sini sudah ada namanya stockpile, puskesmas, rumah sekolah, balai desa. Jadi kira-kira itu yang terkait dengan 3 materi kita hari ini, membuat poligon, membuat polyline, dan membuat poin. Dan bagaimana aplikasinya sederhana yang berasal dari peta citra SAS Planet. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komentar supaya saya bisa tahu apa yang menjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi para pemirsa sekalian. Materi pokok yang saya sampaikan itu adalah bagaimana membuat poligon, bagaimana membuat polyline, bagaimana membuat poin, beserta dengan secara dasar mengisi atribut-atribut yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi paling tidak kita sudah dapat bagaimana menghitung luas poligon, bagaimana memberi nama atribut, tempat, ya, dan bagaimana kita mengukur panjang. Demikian pembelajaran kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe dan like dan di share agar bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.